Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Ketua, Pak Bagus, dan seluruh pengurus agama yang berbahagia serta seluruh peserta webinar pagi ini. Jadi perkenalkan, nama saya Wisnu Hera. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Umam, jadi saya merupakan seorang akademisi murni, jadi bertugas di Universitas Mulia, kebetulan dipercaya untuk menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, minggu lalu kemarin dihubungi dari pihak agama untuk kemudian sharing terkait dengan kejahatan digital. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa memang di era milenial sekarang, satu teknologi yang kita sebut sebagai jaringan dan internet itu nggak bisa kemudian dilepaskan. Kita mau jauh-jauh dari serangan pun, itu pasti ketika kita menggunakan layanan internet yang namanya jaringan publik, jaringan yang semua bisa mengakses, itu ancaman keamanan pasti akan ada. Tinggal kemudian bagaimana masing-masing user, masing-masing pengguna itu yang berusaha untuk mengamankan perangkatnya masing-masing, mengamankan jalur data yang masing-masing, mengamankan informasi pribadinya masing-masing. Itu yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita bicara di ranah publik, jaringan publik ini. Saya ada sedikit materi untuk disampaikan. Ini saya bisa langsung share screen ya? Ya, silakan, bisa silakan. Pak, silakan Pak. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Pak Wisnu. Sudah, oke. Ini saya kasih gambaran sedikit aja. Ini salah satu mapping yang dilakukan salah satu penyedia layanan antivirus dari Kaspersky. Ini yang terjadi di antivirus Kaspersky ketika mereka mendeteksi ada serangan keamanan. Kemudian mereka buat mapping, dan ini yang terjadi. Kalau kita di Indonesia misalnya, ini data 24 jam. Di capture dari jam 12 GMT. Ada banyak sekali serangan-serangan yang kemudian mereka deteksi dari seluruh dunia yang kemudian berasal dari Indonesia. Contohnya di sini misalnya yang terdeteksi antivirus itu ada 2.900 serangan. Kemudian dari web antivirus ada 6.000 serangan. Dari IDS misalnya, intrusion detection system, ada sekitar 10.000 serangan. Ini baru di Indonesia. Belum kalau kemudian kita lihat yang warnanya banyak ini dari Rusia, kemudian dari Prancis, dari negara-negara Eropa, itu masih banyak sekali serangan yang kemudian terjadi di seluruh dunia. Nah, inilah yang kemudian kita harus waspadai sebagai pengguna jaringan publik yang sama. Mana tadi sempat disampaikan bahwa kalau sudah terhubung ke jaringan publik yang nggak ada lagi batasan antar negara, antar wilayah, gitu. Karena semua ya jadi satu wilayah bersama, ini jaringan publik yang kemudian kita sebut sebagai internet. Oke, ini saya coba sharing. Materi yang saya coba sampaikan ini terkait dengan pengamanan perangkat. Judulnya proteksi anomali dan identifikasi. Ya, saya coba menyampaikan sedikit data dulu Bapak Ibu bahwa di Indonesia kita sudah di tahun 2020 ini sudah berisi 272 juta penduduk. Sebuah nilai yang sangat besar, sangat padat. Dan ini merupakan potensi. Yang pertama, potensi untuk ekonomi digital, untuk yang sisi positifnya. Yang kedua, potensi untuk kejahatan digital dari sisi negatifnya. Karena dengan pengguna yang semakin banyak, tentunya
potensi untuk kemudian menyerang dengan jumlah korban yang banyak itu juga akan semakin besar. Itulah kenapa kemudian di Indonesia banyak sekali, dewasa ini banyak sekali terjadi kejahatan digital yang akhirnya kita harus berurusan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Nah, dari 272 juta ini, ternyata yang punya smartphone itu lebih banyak. Jadi, mungkin satu orang bisa punya 2 atau 3 smartphone. Namun demikian, memang penetrasi internet itu masih kurang, masih rendah. Masih 60%. Bandingkan kalau misalnya Amerika itu bisa sampai di atas 80-90%. Singapura itu di atas 80-90%. Nah, ini. Kemudian dari seluruh pengguna layanan digital, memang yang paling besar itu berada di area mobile phone. Jadi perangkat digital seluler, di mana kita bisa mobile itu masih menjadi pilihan banyak pengguna. 96% orang yang kemudian mengakses layanan digital, mengakses layanan internet, itu berasal dari mobile phone. Sisanya itu dari laptop nih, dari laptop itu ada sekitar 60%. Dari perangkat tablet itu lebih kecil lagi, ada 23%. Jadi potensi penyerangan itu memang, kalau misalnya saya ini sebagai seorang attacker, sebagai seorang hacker, saya akan mencoba untuk memilih perangkat yang paling banyak potensinya. Kenapa kemudian Windows itu kemudian lebih sering diserang virus dibandingkan misalnya Linux atau misalnya macOS misalnya? Karena ya pangsa pasar Windows itu jauh lebih besar dibandingkan keduanya yang lain, dibandingkan iOS ataupun Linux. Linux ada kena virus, ada serangan, ada. iOS juga ada, tapi tidak sebanyak Windows. Kenapa? Karena kalau saya sebagai seorang hacker, saya harus membutuhkan effort untuk kemudian menyerang sebuah operating system. Kalau kemudian saya mengambil kue yang kecil, otomatis dapatnya sedikit. Tapi kalau saya mengambil kue yang besar, maka nanti dapatnya juga bisa lebih besar. Itulah kenapa kemudian kalau kita bicara operating system, kenapa kok Windows lebih banyak diserang, kenapa kok Android lebih banyak diserang? Itu karena memang pangsa pasarnya itu jauh lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga menjadi target market yang lebih besar untuk para penyerang. Ada 64% tadi seperti yang sudah disampaikan, ada 64% yang warga Indonesia itu sudah melek internet. Kemudian sebagian besar itu diakses dari perangkat mobile. Kalau dari persentase keseluruhan, 50% itu diakses dari perangkat mobile, kemudian sisanya dari desktop, tablet, ataupun gaming device lainnya. Ini yang tadi terjadi di Pak Bagus, bahwasanya chat apps itu menjadi ladang untuk kemudian menjaring korban agar dia bisa menjaring layanan-layanan lain ke email, kemudian ke sosial media dan lain sebagainya. Itu awalnya kemudian dari chat. Karena memang sebagian masyarakat Indonesia itu memang menggunakan layanan chat, terutama WhatsApp. Kalau kita lihat di sini WhatsApp jadi nomor 2 yang kemudian paling banyak diakses. WhatsApp jadi nomor 2 paling banyak diakses. Nomor 1 YouTube, kemudian ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini kemudian layanan-layanan yang kemudian paling sering diserang, diretas. Terutama misalnya yang sekarang lagi banyak klaim, WhatsApp-nya diretas, Instagram-nya diretas, Twitter-nya kemudian diretas. Nah, ini yang kemudian kenapa kemudian 3 platform itu yang kemudian banyak diserang, ya karena datanya ada bahwa masyarakat Indonesia itu paling banyak mengakses ini, sehingga ladangnya, kalau bisa dibilang yang ladangnya paling basah ya ini 3 itu. Kenapa kemudian masyarakat Indonesia itu istilahnya banyak mengakses, kemudian banyak juga yang diserang? Salah satunya adalah karena
tingkat keamanan perangkat itu banyak yang belum mumpuni, banyak yang belum dimanfaatkan. Sebenarnya sebuah platform, sebuah operating system, sebuah hardware itu sudah mencoba untuk menyediakan layanan-layanan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Namun kemudian yang jadi masalah adalah tingkat keamanan itu biasanya berkebalikan dengan tingkat kenyamanan. Jadi semakin aman kita ngeset sebuah proteksi, maka kenyamanan itu akan turun. Contohnya misalnya Bapak Ibu akan lebih mudah untuk membuka ponsel tanpa password dibandingkan dengan harus menyusun pattern misalnya atau ngetik pin misalnya. Itu akan lebih nyaman kalau tinggal swipe up terus langsung masuk ke layar home-nya. Atau misalnya ketika login operating system buka laptop langsung bisa kerja dibandingkan harus login dulu ngetikkan password. Nah, itu salah satu indikator bagaimana tingkat kenyamanan itu biasanya turun ketika proteksi kita tingkatkan. Di Indonesia sendiri, e-commerce itu lagi booming. E-commerce lagi naik, apalagi ditunjang dengan situasi pandemi, di mana masyarakat ogah keluar rumah, akhirnya harus belanja online. Nah, belanja online-nya pun mereka sudah banyak memanfaatkan layanan finansial. Apakah itu menggunakan m-banking, internet banking, ataupun misalnya menggunakan kredit card. Kredit card ini yang kemudian sering menjadi celah karena beberapa kredit card itu tidak menggunakan proteksi yang baik, misalnya menggunakan 3D PIN misalnya yang memberikan konfirmasi ke ponsel. Saya sedikit pengalaman, sebenarnya bukan di retas, tapi tidak adanya konfirmasi dari pihak penyedia layanan. Akun kredit card saya waktu itu dipakai untuk membeli akun Zoom sebuah institusi. Dipakai untuk membeli Zoom sebuah institusi. Kemudian karena kebutuhan tertentu, institusi tersebut butuh untuk meningkatkan jumlah pengguna yang tadinya cuma bisa maksimal 100 menjadi 500. Nah, ketika si admin itu mengklik buy, tahu-tahu muncul tagihan di kredit card saya bahwa terjadi pembelian akun Zoom sekian. Nah, hal yang seperti itu yang kemudian terkadang masih terjadi karena tidak semua masyarakat Indonesia itu punya kredit card. Akhirnya, kamu ada kredit card, nanti tak ganti cash. Kamu ada kredit card, nanti tak ganti cash. Nah, itu yang terkadang kemudian kartu kredit kita tercatat di layanan digital, entah itu platform apa. Kemudian, kalau layanan digital itu tidak menggunakan layanan secure yang benar-benar meminta konfirmasi kepada si pemilik untuk kemudian memverifikasi pembelian, yang terjadi seperti saya tadi. Tahu-tahu dia approve aja, karena memang kartu kreditnya masih ada limitnya. Itu yang kemudian sebaiknya itu jadi pembelajaran juga buat saya bahwa next time jangan kemudian meminjamkan akun kartu kredit saya ke pihak lain. Setelah itu kemudian akun kredit saya cut, saya minta ganti kartu. Sehingga kalau sudah ganti kartu kan ganti nomor, ganti CVV dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa lagi digunakan yang kartu kredit yang lama. Oke, ini saya skip dulu. Ada beberapa Bapak Ibu yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian lebih mengamankan perangkat kita. Salah satu yang paling sederhana ini, yang pertama ini, mengunci device kita. Sebuah operating system Android, entah itu iPhone, entah itu operating system desktop misalnya seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya, itu sudah pasti menyediakan layanan untuk locking device. Misalnya, yang pertama berbasis biometrik, menggunakan ID yang ada di tubuh kita, misalnya fingerprint, yang paling sederhana fingerprint, kemudian yang baru-baru diterapkan misalnya menggunakan face unlock, face unpack recognition. Ini salah satu yang kemudian bisa kita pakai untuk kemudian menyediakan pengamanan terhadap device kita. Atau misalnya kalau nggak mau pakai biometrik, pakai yang non-biometrik, kita bisa gunakan PIN, kita bisa gunakan password, atau kita bisa gunakan kombinasi pattern misalnya, itu
bisa kita gunakan untuk mengamankan device kita. Nah, jangan sampai kemudian yang saya sampaikan tadi, karena kita pengennya nyaman, tapi kemudian device kita tidak diamankan. Device kita tidak diamankan. Atau misalnya device kita diamankan, tapi dengan kunci yang tidak aman. Contohnya misalnya yang paling sering adalah tanggal lahir. Contohnya yang paling sering adalah tanggal lahir. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu masih ada nggak yang menggunakan password dengan tanggal lahir atau PIN dengan tanggal lahir, tanggal lahirnya sendiri atau tanggal lahir istrinya, tanggal lahir anaknya. Itu yang kemudian menjadi celah keamanan. Udah kok, udah tak amankan, udah tak kunci password, udah tak kunci akunnya dengan password dengan PIN. Ketika ditanya PIN-nya apa? PIN-nya misalnya 1234, PIN-nya tanggal lahir misalnya gitu. Itu ya diamankan memang, cuma jatuhnya jadi tidak aman karena passwordnya itu insecure. Atau misalnya akun Gmail, akun Outlook, akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, itu passwordnya sama semua. Sehingga ketika kena satu, kena semua. Ini yang paling sering terjadi ketika kemudian kasus dia akunnya untuk Google-nya itu bocor, akunnya diretas, kemudian jatuhnya akun-akun yang lain ikut kena dampaknya. Karena dengan dapat akun email misalnya, walaupun misalnya akun Instagramnya beda, ketika direset notifikasinya masuk ke email, sehingga notifikasi itu menjadi celah untuk kemudian masuk ke website tersebut. Nah ini saya pengen ngajak sedikit nih, ngajak untuk kita main sebentar ya. Nah, saya udah bikin Menti, Bapak Ibu bisa tolong masuk ke menti.com, kemudian pakai kode 6102243. Terus kita coba lihat nih. Yang pertama, pertanyaan pertama, lock screen gadget, entah itu ponsel, entah itu laptop atau komputer desktop, itu pakai proteksi apa? Pilihannya ada PIN, ada pattern, ada pakai biometrik atau nggak pakai. Close aja pokoknya. Silahkan dicoba. Menti.com, kemudian kodenya 6102243. Oke, ada yang sudah masuk satu pakai pattern. Lainnya nih, yang lain. Mungkin masih loading nih. Oke, pakai pattern. Alhamdulillah, setidaknya diamankan. Oke, ada lagi. Biometrik. Oke, biometrik itu misalnya pakai fingerprint, pakai face unlock, itu pakai biometrik. PIN, pattern, biometrik, PIN, pattern, biometrik. Nah, ini jujur-jujuran ya. Jadi pengen lihat aja, pengen tahu aja ini dari sekian banyak ini itu pakai proteksi yang seperti apa. Oke, ada yang nggak pakai. Oke, ada yang nggak pakai. Ini 2018 ini tadi ada 200-an ya. Oke, jadi memang dari beberapa operating system itu menyediakan layanan bisa berupa PIN, bisa berupa password, bisa juga berupa pattern. Kita menggunakan pattern tertentu, dan yang paling baru mungkin menggunakan biometrik. Kalau biasanya dulu kita fingerprint cuma buat absensi, sekarang biometrik digunakan juga untuk mengamankan device, dan itu dianggap lebih secure, untuk fingerprint. Kalau untuk face unlock masih jadi perdebatan, karena ketika misalnya kasus face unlock-nya iOS, Apple ketika pertama kali diluncurkan, itu bisa diakalin dengan foto si penggunanya. Jadi fotonya dideketin di kamera, akhirnya ter-unlock gitu. Itu. Tapi kayaknya sekarang sudah diperbaiki sama Apple, sehingga mereka tidak bisa lagi kemudian meng-unlock bukan dengan wajah aslinya. Oke, jadi paling banyak itu pakai PIN dan biometrik. Ya, perangkat-perangkat sekarang sudah banyak dilengkapi dengan fingerprint scanner, sehingga lebih mudah, itu lebih nyaman dibandingkan harus ngetik password. Mungkin itu untuk mengkompensasi
kesulitan ngetik password, sehingga kemudian kenyamanannya turun dengan adanya biometrik, tidak terlalu ribet lagi, tinggal nempelkan jari, kemudian selesai. Oke, ini yang kedua, yang masih menggunakan kombinasi tanggal lahir sebagai password. Oke, masih. Pak Wisnu, sambil menunggu, mohon maaf waktunya tinggal 1 menit ya. Oh gitu? Oke. Oke, siap. Oke, baik. Kalau gitu, sorry. Oke, kalau gitu saya teruskan. Tadi ternyata masih banyak yang kemudian belum mengupdate passwordnya ke yang lebih secure. Tanggal lahir Bapak Ibu itu sangat tidak secure. Saya usahakan untuk kemudian coba diganti, jangan dibiarkan. Nah, yang kedua, bagaimana awareness kita untuk menggunakan akun kita di device yang sesuai. Public WiFi itu memang menggiurkan, free WiFi itu memang menyenangkan, tapi kalau di sini ada sebuah quote yang saya ambil, cepat atau lambat, yang gratisan itu pasti akan memunculkan harga tertentu, entah itu data kita bocor, entah kemudian akun kita diretas dan yang sebagainya. Memang lebih aman untuk layanan login, terutama kita menggunakan layanan yang kemudian kita miliki di device kita sendiri. Jadi usahakan minimal mungkin menggunakan layanan yang harus login ketika kita menggunakan layanan publik. Kemudian pastikan kita selalu menggunakan HTTPS. Kalau ada website yang tidak menggunakan HTTPS, cari website yang lain, jangan diakses. Karena segala komunikasi yang kemudian kita lakukan ke server itu tidak dienkripsi. Semua dalam plain text. Kita masukin password, misalnya passwordnya Wisnu Hera misalnya, ya Wisnu Hera itu akan keluar. Kalau kemudian di tengah-tengah di capture, ya passwordnya akan bisa. Ini kasus tahun 2017, cancellation attack, dengan di free wifi itu kemudian di capture datanya, kemudian dimanfaatkan. Kemudian kalau ada menggunakan VPN, tapi VPN-nya tentunya dari yang terpercaya dan berbayar, jangan yang gratisan, karena kita nggak tahu server VPN gratisan itu diapain di servernya mereka. Kemudian paham terhadap anomali dan warning yang ada di device kita. Ini di device saya sendiri. Jadi saya malah senang ketika email saya itu masuk notifikasi seperti ini. Artinya penyedia layanan itu mengamankan device saya dengan benar, mengamankan akun saya dengan benar. Ini ada dari Discord, ada dari Traveloka, dari Twitter, dari Spotify, dari Google, dari Microsoft. Ketika ada yang mencurigakan, itu langsung masuk ke email. Dan itu jadi warning buat saya. Kayaknya nggak pernah login deh tanggal segitu. Kayaknya waktu itu nggak pernah pakai. Kok ada ini, langsung ganti password. Kemudian yang terjadi tadi web, WhatsApp. Salah satu cloning yang paling sering dilakukan adalah WhatsApp web, kemudian digunakan tidak atas sepengetahuan si yang punya. Pak, WhatsApp web kan punya notifikasi di atas tuh kalau muncul, nah seperti ini. Nah, kalau yang bikin, yang kemudian mencoba untuk mengcloning itu pintar, ini bisa dimatikan lewat notifikasi. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu ngecek di WhatsApp-nya, di app notification, di bagian notifikasi, setting notifikasi, di other notification WhatsApp-nya itu pastikan display status barnya hidup. Biar nanti ketika WhatsApp wave-nya dipakai di perangkat lain, itu muncul notifikasi ini. Kalau Bapak Ibu merasa nggak buka, silakan di log out. Jadi WhatsApp wave-nya silakan di log out. Oh, ini nggak pernah ini kok, tahu WhatsApp wave aktif. Saya lagi nggak di depan komputer, silakan langsung di log out. Kemudian kalau kemudian Bapak Ibu lagi pakai WhatsApp web, kok kemudian muncul begini terus. Jadi akunnya dipakai di tempat lain, WhatsApp webnya dipakai di tempat lain, silakan langsung log out juga. Jadi jangan sampai akun WhatsApp Bapak Ibu dibiarkan seperti ini, notifikasi yang muncul seperti ini, tapi kemudian tetap dibiarkan, nggak apa-apa lah. Nah ini bisa jadi celah untuk kemudian masuk serangan keamanan tersebut. Kemudian saya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Yang keempat ada app permission. Ada ketika Bapak Ibu misal biasanya aplikasi itu minta permission, minta akses ke storage, minta akses ke kamera, minta akses untuk misalnya sensor-sensornya ponsel. Ini jangan langsung di next allow izinkan. Karena beberapa aplikasi itu ya cuma default aja ketika bikin aplikasi di Android Studio, dia kemudian cuma centang-centang, oh ini saya butuh.
kemudian dikeluarkan APK-nya. Padahal sebenarnya dia nggak pakai. Misalnya aplikasi file manager misalnya. File manager kan cuma butuh untuk akses ke storage. Buat apa kemudian dia minta akses ke kalender misalnya? Buat apa kemudian dia minta akses ke sensor-sensornya ponsel misalnya? Hal tersebut kemudian bisa Bapak proteksi. Deny aja. Kalau kemudian tidak memang dibutuhkan, silakan di-deny. Bapak Ibu merasa aneh, kok butuh ini sih? Silakan di-deny. Yang kelima ini masalah habit, Bapak Ibu, terkait dengan filtering. Jadi ketika kita mengakses sebuah website, tidak semua website itu baik. Tidak semua website itu baik. Ada satu mekanisme yang namanya cookies, dan yang lebih advance lagi, browser fingerprinting. Jadi bagaimana mereka mengcapture aktivitas kita untuk kemudian memberikan bahasa mereka adalah memberikan layanan yang lebih baik. Memang memberikan layanan yang lebih baik. Misalnya Bapak Ibu ketika mengakses sebuah website sudah login, kemudian mengakses lagi dengan device yang sama, tidak perlu login lagi. Nah, itu cookies-nya masih tersimpan. Cookies-nya masih tersimpan sehingga Bapak Ibu tidak perlu login berulang. Nah, itu memberikan layanan yang lebih baik. Tapi beberapa cookies itu berasal dari pihak ketiga yang kemudian tidak kita ketahui. Misalnya ada e-commerce, Bapak Ibu habis browsing e-commerce, kemudian Bapak Ibu ngecek misalnya website berita, barang yang kemudian Bapak Ibu pengen beli itu muncul di iklannya portal berita itu. Kok bisa tahu ya dia saya habis browsing kulkas misalnya? Nah, itu berasal dari cookies tersebut. Nah, cookies tersebut di-generate oleh pihak ketiga, misalnya Google AdSense, untuk kemudian memberikan tawaran-tawaran iklan ke website-website lain. Salah satunya misalnya kita bisa proteksi. Yang sering saya gunakan di browser itu menggunakan AdGuard. AdGuard mungkin beberapa Bapak Ibu yang pendapatannya berasal dari ad itu agak kurang sesuai. Jadi silakan aja, ini masalah persepsi masing-masing. Kalau dari saya, iklan cukup mengganggu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa iklan itu pendapatan saya sehingga tidak sesuai dengan hati nurani, filtering itu bisa disesuaikan. Jadi ad block-nya Bapak Ibu bisa matikan, tapi yang lain misalnya terkait dengan privacy, terkait dengan security, itu bisa Bapak tetap hidupkan. Jadi fungsinya untuk memberikan keamanan ketika Bapak Ibu browsing, bukan untuk memblokir iklannya. Jadi filtering itu bisa di-customize sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Nah, kasihan di luar sana kalau iklannya saya blokir misalnya, itu ya adblocknya di disable aja. Tapi filtering yang lain tentang security, tentang tracking, itu bisa Bapak Ibu tetap aktifkan. Kemudian yang tadi tentang social engineering, ini banyak sekali bagaimana kemudian WhatsApp bisa ditarik, kemudian misalnya SIM card cloning yang sekarang lagi booming, SIM card cloning itu kemudian misalnya menggunakan internet banking, verifikasi, kemudian ada lagi salah satu mengamankannya tadi yang sempat di-share menggunakan two-step verification. Jadi ketika kita buka, kita diminta verifikasi dulu, verifikasi angka, verifikasi 6 digit itu bisa dicoba. Kemudian jangan sampai tergiur dengan spam. Jangan sampai tergiur dengan spam. Misalnya pemenang hadiah dan sebagainya. Ini bahaya. Ini misalnya di tempat Pak Umam ya, sebet. Ini ada PT Telekomunikasi Indonesia, ini juga ini email spam. Ini juga berbahaya. Kemudian ketika pertama kali WhatsApp mau mengeluarkan layanan video call, itu banyak sekali layanan spam yang kemudian mengklaim bisa memberikan akses cepat untuk ke video call. Kemudian ketika video call sudah muncul tapi baru 2 orang, mau bisa jadi 6 orang, mau bisa jadi 8 orang, mau bisa jadi banyak orang, itu muncul lagi spam-spam yang kemudian mengklaim bahwa ini bisa digunakan untuk mempercepat pendaftaran menjadi 8 video misalnya seperti itu. Kemudian kasus internet banking, typo site lebih tepatnya ini typo site. Ketika kasus BCA ini kasus 2011 tapi masih sering saya pakai untuk studi kasus di security. Ini mirip-mirip tapi typo, bukan klik BCA, klik BAC, klik ABC dan sebagainya. Ini di cloning, websitenya benar-benar di cloning, tapi memang si Stephen Haryanto ini tidak untuk kebutuhan, tidak kemudian untuk jahat-jahatan. Mereka melaporkan bahwa typo site ini menjadi sebuah ancaman di perbankan.
Kemudian OTP, dia nyamar jadi pembeli, nawar-nawar, tapi malah kemudian ujung-ujungnya minta OTP dan sebagainya. Dan santet 4.0 ini yang kayak tadi sebelumnya, ini link pendek, tapi kemudian justru memberikan ancaman keamanan bagi si penggunanya. Dan yang terakhir, kalau semisal Bapak Ibu memang akhirnya kehilangan, seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen, bahwa data itu jauh lebih berharga daripada perangkat. Kalau perangkat kita bisa beli lagi, kemudian datanya kita bisa recover. Tapi kalau sampai kehilangan data, seperti misalnya kehilangan nomor HP, kemudian kehilangan akses terhadap grup WA, misalnya kehilangan akses terhadap ponsel kita yang kemudian isinya internet banking dan lain sebagainya, ini jauh lebih berbahaya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu sekarang belum mengaktifkan Find My Device yang ada di Android atau di iPhone, segera diaktifkan. Ketika Bapak Ibu kehilangan, kalau misalnya masih bisa ditemukan, oke, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak bisa ditemukan, langsung erase saja Bapak Ibu. Langsung erase, kemudian ikhlaskan istilahnya. Erase, kemudian ikhlaskan, Bapak Ibu beli baru, kemudian login dengan akunnya, kemudian recover di device yang baru. Itu jauh lebih aman dibandingkan kemudian diem nyari, lapor ke polisi dan lain sebagainya, yang butuh waktu lama, keburu si akun ini kemudian dimanfaatkan yang lain. Sama seperti Bapak Ibu ketika kehilangan ATM, blokir dulu baru lapor polisi. Blokir dulu baru lapor polisi. Tujuannya agar mengamankan si rekening ini dulu. Nah, mungkin seperti itu Mas Umam, mohon maaf kalau molor waktunya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas paparannya. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa dijelaskan ada macam-macam jenis hacker, jenis hacking ya. Terus untuk mengamankan device sendiri kita bisa memakai two factor authentication. Terus jangan lupa yang terakhir tadi sangat berguna, kita harus mengaktifkan lost device ya. Jadi ketika hilang nanti dengan mudah kita bisa menonaktifkan semua akun kita gitu ya. Saya sendiri ternyata belum mengaktifkan itu gitu ya. Terus tadi juga ada link-link yang telah ditampilkan oleh Pak Wisnu. Jadi jangan sampai kita ngeklik link sembarangan gitu ya. Bahkan sekarang ini kadang-kadang ada link-link yang clickbait jadi aneh gitu ya. Kayak semacam ini loh motormu dijual di motormu telah terjual di akun e-commerce ini gitu. Nah itu jangan sampai diklik karena ketika kita sudah klik itu dengan sekejap data kita akan di-hack gitu ya. Nah untuk bersingkat waktu sebelum kita ke Kasubdit Cyber Krimsus Polda Kaltim, kita akan melihat refresh sejenak selama 3 menit video dari rekan-rekan Kagama Balikpapan untuk Pak Yuris sebagai... Saja langsung aja Mas Umam karena ya, kita sudah mundur dahulu langsung ke beliau aja, ke narasumber. Oke, jadi langsung aja kepada Bapak yang mewakili Pak Kompol Sudarsono karena beliau tidak bisa hadir, yaitu Bapak AKP Syakir Ahmad, Sarjana Hukum, kepada Bapak Kanit 1, Sabdit 5 Cyber Krimsus Polda Kaltim, kami persilahkan.